Oke, aku mau tanya sesuatu dulu. Kamu pernah nggak lagi sedih banget, terus ada orang yang bilang, udah, itu di luar kendalimu, terima aja. Dan kamu dalam hati tuh kayak, ya makasih ya, sangat membantu. Nah, itu salah satu hal yang paling sering aku dengar dari orang-orang yang belajar stoikisme. Dan jujur, itu bikin aku penasaran. Karena stoikisme itu sekarang lagi hype banget. Buku-bukunya laris, quote Marcus Aurelius berterbaran di mana-mana. Hampir semua orang produktif di internet ngerasa mereka stoik. Tapi tunggu dulu, apa beneran sesempurna itu? Atau ada sesuatu yang kita lewatin? Di video ini, aku nggak mau ngajarin kamu buat ninggalin stoikisme. Bukan itu poinnya. Tapi aku mau ngajak kamu buat lihat sisi yang jarang banget dibahas. Sisi yang bikin filsafat ini jadi lebih kompleks dari sekedar quote motivasi. Karena kalau kita cuma tahu setengahnya, kita bisa salah pakai. Dan salah pakai filsafat itu bisa berbahaya loh. Oke, duduk yang nyaman, ambil minum dulu, kita mulai. Sebelum masuk ke bagian yang seru, aku mau kasih konteks dulu buat yang belum familiar. Stoikisme itu adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang udah ada sejak sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Didiriin sama seorang pedagang bernama Zeno yang kapalnya karam, terus dia nyasar ke toko buku, baca filsafat dan ya hidupnya berubah. Inti dari stoikisme itu sebenarnya bisa dirangkum dalam satu ide besar. Ada hal yang bisa kamu kendalikan, ada yang enggak. Fokus yang bisa, lepas yang enggak bisa. Simpel kan? Tapi di balik itu ada ribuan halaman tulisan dari tokoh-tokoh kayak Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang nulis jurnal pribadi yang sekarang jadi buku Meditations. Ada Epictetus, mantan budak yang jadi filosof. Ada Seneca, politisi kaya raya yang nulis surat-surat panjang soal hidup yang baik. Ajaran ini ngomong soal gimana cara nggak panik waktu sesuatu yang buruk terjadi. Gimana cara tetap waras di tengah kekacauan. Gimana cara hidup dengan integritas, apapun kondisi di luar sana. Dan itu semua beneran bagus, beneran berguna. Tapi, kayak semua hal yang bagus di dunia ini, ada harganya. Ada sudut dalam, ada bagian yang kalau kita nggak hati-hati, bisa bikin kita malah mundur, bukan maju. Nah, itu yang mau kita bedah sekarang. Poin pertama, dan ini yang paling sering aku lihat. Banyak orang yang belajar stoikisme terus jadi kayak robot. Nggak nangis waktu kehilangan, nggak marah waktu diperlakukan nggak adil, nggak sedih waktu putus. Dan kalau ada yang nanya, kamu baik-baik aja? Mereka bilang, iya, itu di luar kendali aku. Dan di luar kelihatan keren, kelihatan tangguh. Tapi di dalam, aku mau tanya, tangguh atau terpendam? Karena stoikisme yang asli, itu sebenarnya nggak pernah bilang jangan ngerasa apa-apa. Para stoa itu punya konsep yang namanya eupatheia, emosi yang sehat yang muncul dari pikiran yang jernih. Kayak rasa senang yang tulus, rasa waspada yang masuk akal, ketenangan yang beneran damai. Yang mereka mau dihindari itu namanya pate, emosi yang ngambil alih, yang bikin kamu nggak bisa mikir jernih. Beda banget kan? Tapi dalam praktiknya, khususnya di konten-konten stoikisme modern, perbedaan itu hilang. Yang tersisa cuma, jangan lebay, kontrol emosi. Dan itu masalah besar. Karena psikologi modern udah ngasih tahu kita bahwa menekan emosi itu bukan kekuatan. Itu justru bikin masalah. Ada yang namanya alexithymia, kondisi di mana seseorang kesulitan mengenali dan mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Itu bukan stoikisme, itu luka yang disembunyikan di balik nama yang keren. Jadi kalau kamu pernah dengar seseorang bilang, aku udah stoik sekarang, tapi hidupnya kelihatan makin dingin dan makin jauh dari orang-orang sekitar. Mungkin itu bukan filsafat, mungkin itu pertahanan diri yang memakai seragam filsafat. Oke, poin kedua. Ini mungkin bikin kamu sedikit nggak nyaman, tapi dengerin dulu ya. Semua tokoh besar Stoa yang terkenal itu, laki-laki semua, dan bukan laki-laki biasa. Marcus Aurelius, kaisar, Romawi, orang paling berkuasa di dunia pada zamannya. Seneca, senator, orang terkaya di Roma. Bahkan Epictetus yang dulunya budak, itu pun setelah bebas, dia jadi guru yang dihormati dan punya murid-murid bangsawan. Nah, kenapa ini penting? Karena dari mana kamu berdiri menentukan apa yang kamu lihat. Ketika Marcus Aurelius nulis, terimalah posisimu dan jalankan tugasmu dengan baik, dia nulis itu sebagai seorang kaisar,
posisinya itu kekuasaan tertinggi. Tapi bayangin, kalau kalimat yang sama itu dibaca oleh seorang budak atau seorang perempuan di zaman itu yang nggak punya hak apapun. Atau orang miskin yang nggak punya akses ke pendidikan. Terimalah posisimu. Itu bisa jadi alat penindasan, bukan pencerahan. Dan ini bukan tuduhan bahwa para Stoa itu jahat loh. Mereka nulis dari konteks mereka, wajar. Tapi masalahnya muncul ketika kita mengangkat ajaran ini langsung, tanpa nanya, ini relevan buat siapa? Dalam kondisi apa? Kalau kamu berada dalam situasi yang bisa diubah, situasi yang ketidakadilan ada di sana, sistem yang bisa dilawan, terus kamu bilang, aku terima aja, itu di luar kendali aku. Apakah itu kebijaksanaan atau keputusasaan yang nyamar jadi filsafat? Nah, yang tadi nyambung banget ke poin ketiga ini. Stoikisme ngajarin kita buat fokus ke apa yang ada dalam kendali kita. Dan itu bagus, itu sehat. Tapi ada pertanyaan yang mengganggu. Di mana garis antara menerima dengan bijaksana dan diam karena malas? Aku kasih contoh simpel. Kamu kerja di kantor. Sistem di sana nggak adil. Senior suka ambil kredit kerja junior. Lingkungannya toksik. Kamu capek. Orang yang stoik bisa bilang, aku nggak bisa kontrol sikap mereka. Yang bisa aku kontrol cuma responsiku sendiri. Jadi aku fokus kerja aja. Oke, itu kedengaran dewasa. Tapi apakah itu juga berarti kamu nggak perlu ngomong? Nggak perlu lapor ke HR, nggak perlu mundur, nggak perlu organisir bareng teman-teman untuk minta perubahan. Kalau stoikisme bikin kamu pasif terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa dan perlu diubah, itu bukan kebijaksanaan, itu ketidakberdayaan yang dikasih nama keren. Para filosof punya kata untuk ini, tegangan antara menerima dan bertindak. Dan stoikisme kadang nggak ngasih kita peta yang jelas untuk navigasi itu. Marcus Aurelius sendiri BTW bukan orang yang diam-diam menerima. Dia memimpin perang, dia buat keputusan besar, dia aktif banget. Tapi kenapa saja versi stoik populer yang kita dapat sekarang lebih banyak bilang sabar, 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 dan jarang banget bilang kapan waktunya bergerak. Poin keempat ini mungkin yang paling ringan, tapi penting banget untuk dibahas. Kamu pasti pernah lihat buku-buku kayak The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy, atau konten-konten YouTube yang judulnya Stoicism Will Change Your Life. Dan gak ada yang salah sama buku-buku itu loh. Mereka bagus, aku sendiri suka beberapa di antaranya. Tapi, dan ini tapi yang besar, stoicisme yang kita konsumsi sekarang itu udah dipotong, dirapihin, dan dikemas ulang buat jadi self-improvement content. Yang hilang dalam proses itu, stoicisme asli itu bukan cuma soal mental toughness, bukan cuma soal produktivitas, bukan cuma soal bangun jam 5 pagi dan push up. Stoicisme asli itu punya 3 pilar besar, logika, fisika, dan etika. Dan etika yang mereka maksud bukan sekedar jadilah orang baik, tapi etika dalam artian tanggung jawabmu terhadap semesta dan sesama manusia. Ada konsep yang namanya kosmopolis, gagasan bahwa kita semua adalah warga dunia, bahwa kamu punya kewajiban kepada orang-orang yang bahkan belum pernah kamu temui. Itu nggak terdengar kayak focus on yourself yang sering kita dengar kan? Stoicisme yang dipopulerkan sekarang kebanyakan individualistik banget. Semua tentang kamu, pikiranmu, responmu, hidupmu. Sementara stoicisme aslinya sebenarnya lebih besar dari itu. Dia bicara soal komunitas, kemanusiaan, dan dunia. Poin kelima, ini yang paling bikin aku pribadi gelisah. Stoicisme ngajarin konsep yang namanya adiaphora. Artinya kira-kira hal-hal yang netral, yang bukan kebaikan sejati maupun kejahatan sejati. Dan yang masuk kategori ini, hampir semuanya. Kesehatan, kekayaan, hubungan, reputasi. Para Stoa bilang, itu semua preferred indifference. Kamu boleh mengusahakan, tapi jangan tergantung sama itu untuk bahagia. Oke, masuk akal secara filosofis, tapi dalam praktiknya ini bisa sangat berbahaya. Kalau temanmu sakit parah dan kamu bilang dalam hati, kesehatannya di luar kendali aku, itu adiaphora. Apakah itu wisdom atau itu dingin? Kalau seseorang kehilangan rumahnya karena bencana dan kamu bilang harta benda itu hal eksternal, apakah itu filosofis atau itu tidak berempati? Aristoteles, yang sezaman dengan awal stoicisme, justru bilang sebaliknya. Dia bilang, kebaikan hidup itu sebagian memang bergantung pada kondisi eksternal. Punya hubungan yang baik itu penting, kesehatan itu penting, kondisi material itu nyata.
Dan itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Ada garis tipis banget antara tidak dikuasai oleh hal eksternal dan tidak peduli sama hal eksternal. Dan stoicisme kalau nggak dijaga bisa bikin kamu melangkahi garis itu tanpa sadar. Poin terakhir, dan ini yang paling sering aku pikirin, stoicisme percaya bahwa manusia itu makhluk rasional. Dan karena rasional, kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita merespon sesuatu. Epictetus pernah bilang, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespon. Itu kalimat yang indah, tapi apakah itu selalu benar? Orang yang punya trauma berat, otaknya secara harfiah berubah. Respon fight or flight mereka aktif bahkan saat situasinya aman. Mereka nggak memilih untuk panik. Otak mereka wired seperti itu karena pengalaman yang sangat menyakitkan. Orang yang punya depresi bukan malas, bukan lemah. Otak mereka kekurangan neurotransmitter tertentu. Pilih untuk bahagia itu sama masuk akalnya kayak bilang, pilih untuk nggak punya diabetes. Orang yang punya gangguan kecemasan, mereka tahu secara logis bahwa situasinya nggak bahaya, tapi tubuh dan pikiran mereka tetap bereaksi penuh ketakutan. Untuk orang-orang ini, nasihat pilih responmu bukan kebijaksanaan, tapi kekejaman yang nggak disengaja. Dan sekali lagi, ini bukan salah Epictetus. Dia nggak punya akses ke neuroscience, wajar banget dia nggak tahu. Tapi kita hidup di tahun 2024, kita tahu lebih banyak sekarang, dan justru karena itu, kita punya tanggung jawab untuk pakai stoicisme dengan lebih hati-hati dan lebih manusiawi. Oke, kita udah jalan jauh banget. Kita ngomongin gimana stoicisme bisa jadi kedok penindasan emosi, gimana ia lahir dari konteks yang sangat terbatas, gimana ada paradoks antara menerima dan bertindak, gimana versi populernya jauh dari aslinya, gimana ia bisa bikin orang dingin dan gak berempati, dan gimana ia gak cocok diterapkan rata ke semua orang. Lalu kamu mungkin nanya, jadi stoicisme itu jelek dong? Bukan itu pesannya. Stoicisme itu kayak pisau dapur, tajam, berguna, bisa bantu kamu masak, bisa bantu kamu selamat. Tapi kalau kamu pegang pisau itu tanpa hati-hati, tanpa ngerti cara pakainya yang benar, kamu bisa luka. Filosofi terbaik bukan yang ditelan mentah-mentah, tapi yang dipertanyakan, diuji, dan dikombinasikan dengan hal-hal lain, termasuk empati, sains, dan pengalaman hidup nyata. Stoicisme bisa ngajarin kamu ketenangan, tapi kamu juga butuh kehangatan. Stoicisme bisa ngajarin kamu kontrol diri, tapi kamu juga butuh koneksi dengan orang lain. Stoicisme bisa ngajarin kamu menerima, tapi kamu juga butuh keberanian untuk mengubah apa yang memang bisa dan harus diubah. Bukan stoicisme atau hal-hal itu, tapi stoicisme dan hal-hal itu. Itu dia, sisi lain stoicisme yang jarang banget dibahas. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu berpikir, share ke satu orang yang menurut kamu butuh dengar ini. Karena percakapan ini penting. Komen di bawah, hal mana yang paling bikin kamu surprise? Aku baca semua komennya. Dan kalau kamu mau terus ngulik topik-topik kayak gini, filosofi, psikologi, cara hidup yang lebih sadar, subscribe dan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai nanti, jaga diri ya.